benih mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Saudara-saudara, marilah kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini, sebagai orang percaya kami sibuk untuk memenuhi ambisi kami, menjadi orang yang terbesar, menjadi orang yang lebih daripada yang lainnya. Kami lupa bahwa kami juga dipanggil untuk melayani sesama kami, dan bahwa firman Tuhan mengajarkan kami bahwa menjadi yang terbesar adalah dengan menjadi pelayan sesama kami. Mampukan kami Bapa, agar melalui firman Tuhan kami boleh memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, yang menjadi petunjuk hidup baru untuk kita semua diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah.
Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah penuntun dan pelita dalam kehidupan kami. Mengikuti Tuhan tidak akan pernah salah, karena kami akan dituntun kepada padang rumput yang hijau dan sumber air yang tenang. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan Gemindo Immanuel dan jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun Anda berada, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik dan senantiasa berpengharapan di dalam Kristus di tengah perjuangan, tantangan, masalah yang mungkin sedang kita hadapi saat-saat ini. Saudara, menjadi terbesar adalah kerinduan dari banyak orang, termasuk juga kita. Disadari atau tidak, berbagai macam cara itu seringkali ditempuh untuk membuat seseorang untuk menjadi besar, atau tampak besar, atau diakui sebagai orang yang terkemuka, terpandang, hebat, dan sebagainya. Uang dan kekayaan, popularitas dan kekuasaan merupakan beberapa perangkat yang umumnya digunakan seseorang untuk menjadi seorang yang besar. Uang, kekayaan bisa membeli dan mengatur segalanya, walaupun banyak orang yang akhirnya dipenjara karena berusaha mendapatkan uang dengan cara-cara yang salah sekalipun. Dengan kekuasaan, seseorang memiliki kekuatan untuk mengatur banyak hal untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Demikian juga popularitas, saudara. Orang yang terkenal itu lebih dipandang, diakui, dihormati, dipuja-puja. Banyak orang bangga bisa bersama dengan seorang yang terkenal. Kalau dia lagi jalan selalu dimintai foto. Besok-besok dia tulis di status FB-nya, Facebook-nya, "Wah, saya bersyukur bisa berkunjung atau berjumpa. Saya bisa datang ke istana bertemu Pak Jokowi misalnya. Terima kasih Pak Jokowi," sambil dia menunjukkan foto selfie-nya di tengah kerumunan banyak orang yang juga tengah berselfie ria. Saudara-saudara, menjadi besar, diakui, dipandang lebih dari yang lain adalah sesuatu hal yang manusiawi, dan ini menjadi kebutuhan dari setiap manusia.
Lewat bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Yakobus dan Yohanes memikirkan dan membayangkan betapa enaknya menjadi orang nomor 2 atau nomor 3 di jajaran kepemimpinan Yesus. Di ayat 37 dikatakan, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Lalu kata Yesus, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Saudara, inilah prinsip yang diajarkan Yesus yang pertama. Kalau di bagian atau perikop sebelumnya, Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Yesus akan disiksa, diolok-olok, diludahi, disesa, dan sebagainya. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara, prinsip yang pertama, orang yang mau menjadi yang terbesar, kata Yesus, dia harus mau cawan dan dibaptis seperti yang diterima oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ketika Yesus menyinggung soal cawan dan baptisan kepada Yakobus dan Yohanes ini, Tuhan bukan sedang berbicara tentang sakramen dan baptisan, tetapi menunjuk kepada penderitaan. Yakobus dan Yohanes tidak menyadari apa yang mereka perlukan untuk mencapai tempat-tempat terhormat itu. Mereka melihat tujuan akhirnya saja, tetapi tidak melihat jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, saudara, Yesus mau mengatakan bahwa jalan menuju kemuliaan adalah melalui penderitaan. Jika mau mendapatkan kemuliaan, maka harus menderita. Karena tidak ada mahkota tanpa pergumulan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. No pain, no gain. Saudara, kita diingatkan hari ini, siapa yang mau hidupnya besar, yang mau hidupnya hebat, maka ia pun harus berani untuk menempuh berbagai tantangan yang menghadang. Harus berani fight, harus berani bertempur. Jangan lembek, jangan memble. Saudara, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang berani menghadapi cawan penderitaan, cawan tantangan, cawan masalah. Amin. Itu prinsip yang pertama, saudara. Kalau kita mau menjadi besar. Prinsip kedua yang diajarkan Yesus kepada murid-murid bagaimana menjadi besar, menjadi terhormat adalah dengan melayani. Ayat 43-45, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, kemarin saya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul ya, kemana-mana kita ngobrolnya dengan keluarga. Katanya kalau kita, salah satu topiknya begini, katanya kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan kita ingin minta bantuan kepada seorang yang berkuasa atau yang kaya lah, katakan begitu ya. Kita sekarang jangan langsung minta begini, "Pak, tolong bantu saya butuh ini, saya butuh itu." Biasanya orang kaya itu nggak akan mau menolong kita, nggak akan mau memberikan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita yang datang minta bantuan, bilangnya begini, "Pak atau Ibu, saya punya kemampuan ini atau itu. Saya berpikir ini pasti akan bagus sekali untuk bisa mengembangkan dan membantu perusahaan bisnis Bapak atau Ibu. Ini bisa memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu dan sebagainya." Nah, saudara, kalau kita datang dimulai dengan apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dibanding kita langsung menawarkan atau datang dengan minta bantuan, minta ini, minta itu, dan sebagainya. Kalau seseorang dilihat kerjanya bagus, pelayanannya bagus, maka ia akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Ini juga berlaku di dalam pekerjaan. Saudara-saudara, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, maka ia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Demikian kata firman Tuhan, kata Yesus.
Saudara, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, belajar dari kesalahpahaman, kesalahkaprahan dari dua orang murid, yaitu Yakobus dan Yohanes, kita semua diingatkan bahwa perkara mengikut Yesus itu bukanlah tentang perebutan posisi di hadapan Yesus. Ketika seseorang mengikut Yesus, ketika ia merasa dekat, ketika semakin lama ia mengikut Yesus, seharusnya orang tersebut tumbuh jiwa pelayanannya semakin besar. Pelayanan itu sesuatu yang terus berakar, bertumbuh, tertanam di hati. Saudara, sikap melayani ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di gereja, itu sebabnya ketika kita belum ambil bagian, coba pikirkan apa yang kita bisa lakukan. Di rumah, ketika pasangan kita belum bisa melakukan apa yang kita harapkan, ketika dia belum bisa sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang kita bisa berikan untuk melengkapi kekurangannya. Di pertemanan, di pekerjaan, di keluarga yang lebih besar mungkin lingkupnya. Apa yang kita bisa lakukan untuk membuat keadaan lebih baik, untuk membuat keluarga lebih harmonis, untuk membuat pertemanan itu menjadi lebih konstruktif, lebih membangun, untuk membuat seseorang merasa hidupnya berharga dan memiliki tujuan dan sebagainya. Saudara, semuanya itu kita lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan dalam rangka memenuhi ambisi manusiawi kita. Tetapi lebih besar daripada itu, kita melayani, kita merendahkan hati untuk memulai sesuatu yang melepaskan ego dan kebanggaan kita. Itu karena kita mau menyenangkan Tuhan, saudara. Itu dalam rangka kita sedang menaati firman Tuhan. Yesus sudah lebih dulu memberikan hidupnya untuk kita. Maka sebagai rasa terima kasih kita, sebagai balasan kita, kita pun mau hidup melayani Tuhan, yaitu dengan melayani orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Saudara, bukan menunggu apa yang orang lain lakukan terhadap kita, tetapi apa yang kita bisa berikan terhadap orang tersebut. Apa yang bisa kita lakukan terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap saudara kita, terhadap gereja kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang yang menelepon kita, terhadap teman kita, terhadap seseorang yang kita tahu kita bisa melakukan sesuatu untuk dia. Saudara, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau melayaniku? Maukah engkau menjadi roti yang terpecah bagiku? Maukah engkau menjadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah engkau menjadi saksi memberitakan Injilku? Maukah engkau melayaniku sama seperti aku melayanimu? Hendaknya kita menjawab dengan iman, dengan kesungguhan hati. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih sungguh. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Jemaat Tuhan, bersama gereja-gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan.
Kami diingatkan hari ini bahwa kami harus melayani Tuhan. Karena itu sesungguhnya panggilan untuk para pengikut Kristus, orang-orang yang percaya. Sama seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikianlah juga Bapa, biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami belajar untuk senantiasa mau melayani orang-orang dan sesama kami. Ya Allah, kami mau terus berdoa untuk saudara kami yang bergumul di dalam berbagai tantangan dan ujian kehidupan. Buat saudara-saudara kami yang sakit, kami mau menyebut saudara kami satu persatu. Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elias Simanjuntak. Tuhan, kami terus membawa saudara kami ini, biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memulihkan. Tuhan membukakan jalan, tidak ada penyakit yang terlalu sukar Engkau sembuhkan. Jamah, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara-saudara kami juga yang tidak disebutkan namanya, yang mungkin mengalami gangguan fisik, kelemahan tubuh saat ini, Tuhan Engkau jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai masalah dan pergumulan, masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kiranya Engkau menolong, campur tangan di dalamnya dan memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur juga untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang Tuhan telah pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dan Engkau yang menolong di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Kami berdoa menyerahkan gerejamu Gemindo Immanuel. Tuhan, kiranya Engkau terus pakai menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kebenaran di tengah-tengah jemaat dan juga lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan rencana kami untuk mengadakan ibadah fisik atau secara ragawi di gedung gereja. Tuhan kiranya menolong kami, membuka jalan, memampukan kami di dalam mempersiapkan segalanya. Kalau Tuhan berkehendak, biarlah kami bisa mengadakan ibadah secara ragawi dengan hikmat dan juga mempererat tali persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk situasi pandemi yang semakin hari kami melihat semakin baik di Indonesia ini. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. Kami juga mau terus berdoa biarlah pulihkan terus Tuhan bangsa kami dari COVID ini. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID sampai saat ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Upaya untuk vaksin, kepemberian vaksin kepada seluruh rakyat, biarlah Tuhan Engkau menolong, membukakan hati pikiran buat orang-orang yang masih keras hatinya, masih menolak, supaya mereka bisa bekerja sama dalam rangka memutus tali COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami untuk setiap masalah pergumulan yang dihadapi, masalah radikalisme, disintegrasi, atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memecah belah keutuhan persatuan bangsa ini, bahkan juga persiapan-persiapan menjelang pemilihan umum 2024. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saudara dan jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.